Giliran ibu yang mengetahui nama anak-anak. Dimulai dari saya. Nama saya Amelia. Amelia Francisca. Sambil ibu absen ya. Selanjutnya, Nama saya Messi Akila, Bu. Messi Akila. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada saat ini kita masih mengikuti pembelajaran. Ini merupakan suatu bentuk kenikmatan dari Allah yang sering kita lupakan. Tentang kesehatan, kita diberikan kaki, bisa berjalan, masih sehat, itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini untuk mencari ilmu, itu juga merupakan kenikmatan dari Allah. Pada hari ini kita akan membahas tentang SKI. Ada yang tahu SKI itu apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, pintar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerakan pembaharuan Islam. Ada NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Apa yang kita bahas? Kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu datang ke Indonesia. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Kita akan membahas tentang itu. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Bagaimana keyakinannya atau agamanya? Yang pertama itu keyakinannya. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam itu mempunyai banyak kepercayaan. Ada Hindu yang sampai sekarang itu ada di daerah Bali. Ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu apa itu kepercayaan animisme dan dinamisme? Tidak tahu. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu percaya kepada makhluk gaib dan roh. Nah, sedangkan kepercayaan dinamisme merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia, di mana mereka itu percaya kepada kekuatan, seperti percaya kepada dukun atau percaya kepada ilmu-ilmu gaib. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu Indonesia tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada listrik, rumahnya juga sudah ada. Kalau pada zaman dahulu itu masyarakat Indonesia daerahnya itu masih berbentuk seperti hutan. Jadi makhluk gaib kemudian dukun itu sering ke daerah yang kosong tersebut, sehingga banyak sekali dukun gaib, roh-roh yang mendiami suatu kawasan yang kosong. Nah, itulah yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia pada kala itu. Lalu bagaimana, Bu? Apakah pemerintahannya itu tidak menyediakan listrik? Nah, pada zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan pemerintahannya berbentuk presiden. Kalau dulu itu pemerintahannya berbentuk kerajaan. Jadi teknologi masih belum ada. Jadi fasilitasnya itu terbatas. Nah, lalu bagaimana, Bu, jika tidak ada teknologi? Pekerjaannya bagaimana? Berarti tidak ada seperti sekarang. Sekarang kan sudah ada jual online dan sebagainya. Tidak ada. Pada zaman dahulu pekerjaan masyarakat Indonesia itu memanfaatkan alam, seperti bertani, kemudian berkebun, kemudian membuat kerajinan dan perdagangan. Nah, dalam pekerjaan berdagang inilah awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi dulu itu orang-orang Indonesia melakukan perdagangan bukan hanya dengan sesama masyarakat Indonesia, tapi juga dengan masyarakat luar Indonesia. Nah, ada 4 bangsa yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab masuk ke Indonesia sekitar tahun 7 Masehi atau 8
bangsa Arab. Bangsa Cina ini masuk ke Indonesia bukan hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam. Apa buktinya, Bu? Buktinya itu ada salah satu raja dari kerajaan pertama. Ada yang tahu raja pertama kerajaan Islam? Siapa? Raden. Iya, Raden Fata. Nah, itu merupakan keturunan Cina. Dari siapa? Dari ibunya. Ibunya itu merupakan orang Cina asli. Nah, ini menunjukkan memang dulu ada bangsa Cina yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu bangsa Persia. Ada yang tahu Persia di mana? Di luar Indonesia. Iya, benar. Tepatnya di Iran atau Irak di Timur Tengah. Bangsa Persia ini datang ke Indonesia sekitar tahun 13 Masehi. Jadi setelah bangsa Arab, kemudian bangsa Cina. Sama, beliau ini, para pedagang Muslim, bukan hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam. Apa buktinya, Bu? Buktinya itu pada bulan Suro, tepatnya 10 Muharram, bangsa Persia ini memperingati wafatnya cucu Rasulullah. Ada yang tahu siapa cucu Rasulullah yang wafat? Hasan Husain. Jadi bangsa Persia ini memperingati wafatnya Rasulullah yaitu Sayyid Hasan Husain. Sama ketika di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa juga memperingati 10 Muharram bulan Suro dengan membuat bubur suro. Ada yang tahu bubur suro? Tahu. Yang bagaimana? Ada kacangnya. Iya, benar. Yang warna putih, ada kacangnya, ada telurnya, ada ikannya. Kemudian dikasih kuah santan. Kemudian dibacakan doa dan di musola atau bisa kalau dalam bahasa Jawanya itu diatur-aturkan, diberikan ke tetangga-tetangga. Itu merupakan bukti bahwa dulu memang ada campur tangan dari bangsa Persia yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Contoh lainnya yang menunjukkan bahwa bangsa Persia ini masuk ke Indonesia yaitu persamaan dalam mengucapkan tanda baca Al-Quran. Coba ini tanda bacanya apa? Fathah. Di kasroh. Di doma. Iya, sama. Bangsa Persia ketika mengucapkan tanda baca Al-Quran ini fathah, kasroh, dan doma. Ini menunjukkan bahwa dulu ada bangsa Persia yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu bangsa Gujarat. Ada yang tahu di mana itu Gujarat? India. Iya, benar, India. Bangsa Gujarat atau bangsa India ini masuk ke Indonesia sama seperti bangsa Persia sekitar 13 Masehi. Sama, para pedagang Muslim bukan hanya berprofesi atau berdagang saja, akan tetapi juga menyebarkan agama Islam. Apa buktinya, Bu? Buktinya itu ada di makamnya Raden Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik yang ada di Gresik. Ada yang pernah ke sana? Ya, alhamdulillah. Lalu bagaimana, Bu, kok bisa para pedagang Muslim itu menyebarkan agama Islam di Indonesia dan diikuti oleh banyak sekali masyarakat Indonesia? Padahal dulu itu masyarakat Indonesia tidak mengenal Islam. Tapi sekarang kok sampai sudah menyebar luas Islam itu di Indonesia. Sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita akan rileks terlebih dahulu. Coba berdiri. Kalau bilang tepuk semangat, I am the best, you are the best, we are the best, yes, yes, yes. Bisa kan? Jadi I am the best, you are the best, we are the best, yes, yes, yes. Coba ya, tepuk semangat, I am the best, you are the best, we are the best,
beliau itu berdagang juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua dengan pendidikan. Jadi para ulama, para wali songo dan para pedagang muslim ketika menyebarkan agama Islam itu melalui jalur pendidikan dengan mendirikan sebuah pesantren. Ada yang tahu pesantren itu apa? Pondok. Ya, pondokan. Jadi dulu itu para wali songo mendirikan sebuah pesantren agar santri-santri seperti kalian ini mencari ilmu agama, dan ketika nantinya pulang para santri menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Yang ketiga yaitu dengan pernikahan, dengan cara pernikahan. Para ulama, para pedagang, para wali songo itu menikahi putri kerajaan. Contohnya seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang menikahi putri Campak. Jadi menunjukkan memang strategi dari para ulama zaman dahulu dengan jalur pernikahan. Yang keempat dengan kesenian. Jadi pada zaman dahulu itu para ulama menyebarkan agama Islam dengan jalur kesenian, dengan wayang kulit dan gamelan. Contohnya Wali Songo Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam dengan pagelaran wayang kulit. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sangat menyukai sekali akan tontonan atau pagelaran wayang kulit. Ketika Sunan Kalijaga memainkan wayang kulit itu diselingi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dengan begitu banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang masuk Islam. Maka atau cara yang kelima yaitu dengan politik. Jadi para ulama zaman dahulu menyebarkan agama Islam dengan cara politik. Dengan bagaimana, Bu? Yaitu para ulama mendekati raja dan menyebarkan agama Islam kepada raja. Jadi nantinya ketika raja itu masuk Islam, maka secara otomatis dengan mudah rakyatnya itu juga masuk Islam. Yang terakhir dengan jalur tasawuf. Bagaimana, Bu, tasawuf itu? Para ulama ketika menyebarkan agama Islam itu sangat merakyat. Jadi tidak sombong ketika menyebarkan agama Islam. Beliau itu menyebarkan agama Islam dengan ramah, tidak melihatkan bahwa beliau itu seorang ulama, tapi beliau sangat ramah kepada rakyat Indonesia. Dengan begitu, Islam bisa tersebar kepada penduduk Indonesia dengan mudah. Itulah tadi materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Apakah anak-anak ini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak, Bu. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya? Kalau paham semua, sekarang Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, jangan takut ya, ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi ini untuk melihat kemampuan kalian seberapa dari materi yang dijelaskan. Ibu ada suatu permainan. Kalau gajah itu kan besar, kalau semut itu kecil. Tapi nanti dibalik. Ketika Ibu bilang gajah, ini. Kalau Ibu bilang semut, ini. Kalau ada yang salah, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Boleh? Fokus ya. Fokus, Ibu mulai. Semut. Gajah Besar. Semut gajah. Kecil. Gajah. Besar. Gajah semut. Besar. Ayo maju silakan. Karena Messi tadi salah, maka Messi harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Mau pertanyaan yang mudah apa yang susah? Kok pasrah ya? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang 4 bangsa yang masuk ke Indonesia bukan hanya berdagang tapi juga menyebarkan agama Islam. Coba sebutkan 4 bangsa tersebut, Putih. Bangsa Arab, Cina, Persia, sama Gujarat, Bu. Jadi ada 4
bangsa yang masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat atau India. Karena ini benar, guru akan mengapresiasi. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan dan penguatan dari guru mengenai materi hari ini bahwa para ulama, para wali songo, dan para pedagang muslim ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia itu dengan semangat dan pantang menyerah. Nah, itu perlu kita teladani. Sebagai siswa seperti kalian, kita harus sama-sama berjuang menyebarkan agama Islam dengan cara apa? Dengan cara menaati rukun iman dan rukun Islam. Jadi jangan sampai kedua hal ini kita tinggalkan. Nah, ini merupakan bentuk tauladan kita kepada para ulama pada zaman dahulu. Sehingga nantinya ketika kita sudah menyiapkan atau meningkatkan keimanan dan keilmuan kita, maka itu merupakan bentuk salah satu tauladan kita kepada para ulama dan para wali. Untuk tugas selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, Ibu ingin anak-anak ini membuat peta konsep terkait perkembangan